Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Syardanto dari kelas Prosus TE semester 4. Saya akan menjelaskan tugas pertemuan ketiga dari beberapa pertanyaan yang di file tugas yang diupload. Untuk yang pertama, algoritma. Misalkan Anda mempunyai dua buah ember masing-masing bervolume 5 liter dan 3 liter. Anda diminta mendapatkan air dari sebuah sumber sebanyak 4 liter dengan hanya menggunakan kedua ember tersebut. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah misalkan ember yang berkapasitas 5 liter yaitu ember A, sedangkan ember satunya adalah ember B. Kemudian kita isi penuh ember A, kemudian air dari ember A kita masukkan ke ember B hingga ember B itu penuh. Jadi dalam ember A tersisa air sekitar 2 liter. Selanjutnya buang semua air yang ada di dalam ember B, kemudian masukkan air yang tersisa dalam ember A yang berisi 2 liter tersebut ke dalam ember B. Jadi sekarang ember B ada 2 liter air dan ember A otomatis kosong. Langkah berikutnya, isi penuh ember A dengan 5 liter air. Kemudian masukkan air dari ember A ke ember B sampai penuh. Maka ember B penuh dan ember A hanya berkurang sekitar 1 liter. Misalkan seorang pemuda tiba di sebuah tepi sungai. Pemuda tersebut membawa seekor kambing dan seekor serigala dan seekor sayur dan sekeranjang sayur. Maka bermaksud hendak menyeberangi sungai, tetapi sayang hanya dapat tinggal berdua dengan kambing, atau kambing ditinggal berdua dengan sekeranjang sayur. Bagaimana algoritma si pemuda menyebarkan seluruh bawaan ke seberang dengan selamat? Sisi sungai kita namakan A, sisi seberangnya kita namakan B. Keadaan awalnya sisi A ada pemuda, serigala, kambing, dan sayur. Keadaan akhir yang kita inginkan adalah pemuda dan serigala, kambing, dan sayur. Algoritmanya adalah sisi A dalam kurung PSKY, sisi B belum ditentukan, pemuda menyeberangkan kambing dari sisi A ke B yang berisi SKY, PSKY, sisi B, P, dan K. Kemudian menyeberang sendiri dari B ke A, sisi A, PS, Y, sisi B, hanya K. Pemuda menyeberangkan serigala dari sisi A ke B, atau pemuda menyeberangkan kambing dari sisi B ke A. Ya, hanya itu algoritmanya. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya adalah buatlah diagram alur untuk menghitung luas persegi panjang. Algoritma menghitung luas persegi panjang. Kita memasukkan cara untuk menghitung luasnya sama dengan panjang kali lebar. Setelah itu kita bisa menampilkan luas. Setelah selesai, ini ada 3, kita mulai, yaitu cara-cara kita mulai inisiasi variabel panjang lebar kali luas, kemudian masukkan panjang, masukkan lebar. Setelah itu kita hitung panjang kali lebar. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan tampilkan luasnya. Nah, ya, dengan itu untuk programnya. Nah, untuk codingnya sama, kita si outnya hanya tinggal memasukkan rumusnya, yaitu panjang kali lebar. Kita hanya misalkan untuk semuanya keseluruhannya hanya sama, tapi kita hanya membedakan untuk si outnya panjang kali lebar. Kita akan menemukan luas pada codingnya. Kemudian buat diagram alur menentukan kelulusan seorang mahasiswa. Kelulusan dihitung dari rata-rata 2 mata kuliah. Bila rata-rata lebih dari 1 sama dengan 60 siswa dinyatakan lulus, sebaliknya siswa dinyatakan tidak lulus. Yang pertama, kita mulai dengan input nilai MKU, kemudian input nilai prodi. Proses hasilnya adalah nilai MKU ditambah dengan prodi dibagi 2, jadi diambil rata-rata. Kemudian kita masukkan coding, yaitu R kurang lebih 60. Nah, jadi jika nilainya mahasiswa tidak nyampe 60, berarti dinyatakan tidak lulus. Kalau lebih dari itu dinyatakan lulus. Seperti itu. Di codingnya juga sama, kita tinggal menginputkan rumusnya tadi. Kemudian soalnya sama seperti itu juga untuk selanjutnya.
seperti ini. Nah, ini berbeda dengan menampilkan luas lingkaran. Semuanya itu menurut codingnya sama, tinggal kita menginputkan rumus apa yang kita akan buat. Kalau mau luas lingkaran, kita tinggal masukkan di codingnya, itu rumusnya pi kali r kali r. Nah, hanya itu aja, untuk keseluruhannya hanya sama, tinggal memasukkan bagaimana kita rumusnya itu seperti itu. Baik, sekian presentasi tugas ketiga, pertemuan ketiga dari saya. Untuk kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.